Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai konsep dasar manajemen kinerja. Saya Nur Khafifah Dwi Zilita dengan NIM C1B023046. Baiklah, pertama kita mulai dari definisinya. Manajemen kinerja adalah proses sistematis untuk meningkatkan kinerja organisasi, memastikan bahwa tujuan organisasi tercapai melalui pencapaian kinerja individu atau tim. Jadi, manajemen kinerja dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Nah, tujuannya ada 3. Tujuan utamanya yaitu menyelaraskan tujuan karyawan dengan tujuan organisasi. Jadi, supaya setiap karyawan bekerja ke arah yang sama dengan visi perusahaan. Yang kedua, meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja. Dan yang ketiga, mengembangkan kompetensi karyawan agar mereka bisa terus bertumbuh atau berkembang. Selanjutnya, proses manajemen kinerja. Dalam penerapannya, manajemen kinerja dilakukan lewat 3 proses utama. Yang pertama, perencanaan. Ini menentukan tujuan dan ekspektasi yang jelas. Yang kedua, ada pelaksanaan. Memberikan dukungan, fasilitas, atau pelatihan yang dibutuhkan karyawan untuk mencapai target. Yang ketiga, ada penilaian. Mengevaluasi dan mengukur kinerja secara berkala untuk melihat apakah target tercapai atau belum. Setelah itu, terdapat indikator kinerja utama. Di sini ada definisinya, yaitu metrik atau alat ukur untuk menilai sejauh mana tujuan tercapai. Nah, indikator kinerja utama ini bersifat kuantitatif seperti peningkatan penjualan dan kualitatif seperti kepuasan pelanggan atau efisiensi kerja. Selanjutnya ada umpan balik dan pengembangan karyawan. Setelah penilaian dilakukan, penting untuk memberi umpan balik konstruktif. Tujuannya bukan hanya evaluasi, tetapi juga sebagai bentuk perhatian pada pengembangan karyawan. Nah, caranya dengan pelatihan, bimbingan, dan perencanaan karir agar mereka bisa tumbuh bersama organisasi. Jadi, di sini ada umpan balik, memberikan umpan balik yang konstruktif. Lalu pengembangan, menawarkan pelatihan dan pengembangan. Yang terakhir ada merencanakan pengembangan karir. Next, implementasi manajemen kinerja ini punya tantangan, yaitu yang pertama, resistensi. Karyawan mungkin resisten terhadap perubahan. Yang kedua, ada subjektivitas. Penilaian kinerja seringkali subjektif. Dan yang ketiga, kurangnya sumber daya. Sumber daya yang terbatas. Kadang organisasi mengalami keterbatasan dalam sumber daya yang dapat menjadi penghambat serta tantangan dalam implementasinya. Lalu, bagaimana cara mengatasi tantangan yang telah disampaikan sebelumnya? Nah, ini terdapat strategi dalam mengatasi tantangan. Yang pertama dalam mengatasi resistensi karyawan. Strategi yang bisa digunakan dengan melakukan sosialisasi dan komunikasi yang terbuka. Selain itu, penting juga untuk melibatkan karyawan dalam proses perencanaan. Lalu, untuk mengatasi subjektivitas penilaian, perusahaan bisa menggunakan indikator yang terukur seperti KPI. Penilaian juga sebaiknya berbasis data, bukan hanya opini pribadi atasan. Dan yang terakhir, jika ada keterbatasan sumber daya, bisa memfokuskan manajemen kinerja pada bagian yang paling berdampak besar terlebih dahulu. Selain itu, teknologi juga bisa dimanfaatkan untuk membantu proses ini agar lebih efisien. Nah, teman-teman, berakhirlah sudah penyampaian materi dari saya. Untuk penjelasannya dan kesimpulan dari keseluruhan yang telah saya sampaikan adalah bahwa manajemen kinerja merupakan alat strategis yang penting untuk meningkatkan kinerja organisasi, mengembangkan karyawan, dan mencapai tujuan bersama secara efisien. Sekian penjelasan dan video singkat dari saya.
Terima kasih telah menyaksikan hingga akhir. Semoga materinya dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.